Kembali bersama saya Mindiarto Djugo Raharjo. Kali ini saya akan mengupas tetap dalam dunia penjualan, yaitu fungsi sales people adalah ada 3P. Nah, perlu difahami ya, apa saja sih 3P itu? Secara umum memang orang sales itu memiliki pekerjaan yang sangat kompleks. Nah, kompleksnya salah satunya dari P pertama yaitu persiapan atau pra-selling yang sangat detail, mulai dari perlu pemahaman bagaimana membuat sales coverage plan, bagaimana membuat time and territory management atau TTM ya. Kemudian juga kita perlu tahu tentang potensi pelanggan, mengenal karakteristik dan kebiasaan-kebiasaan pelanggan. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang persiapan tersebut pun, pada saat nanti pelaksananya akan dinamis sekali. Terkadang yang disebut dengan unpredictable. Jadi P pertama adalah persiapan pra-selling. P kedua adalah penguasaan lapangan. Jadi penguasaan lapangan yaitu adalah pelaksanaan. Mobilitas yang sangat tinggi, harus ke sana ke sini ketemu pelanggan ya, kadang-kadang ketemu dengan bagian frontliner dulu atau bagian resepsionis, baru nanti ke bagian purchasing atau ke bagian gudang dan seterusnya ya. Jadi mobilitas yang tinggi, belum lagi ditambah dengan resiko di dalam perjalanan ya. Uniknya pelanggan ketika berhadapan satu dan lain pelanggan memiliki uniksitas yang berbeda-beda. Di dalam satu perusahaan pun bagian satu dengan bagian lain juga bisa berbeda-beda. Itulah uniksitasnya pelanggan. Serta yang tidak kalah pentingnya yang selalu kita hadapi adalah persaingan di lapangan ya. Nah, inilah hal-hal penguasaan lapangan penting itu pada saat pelaksanaan. Dan P yang ketiga, jangan lupa setelah kita membuat persiapan, setelah kita melakukan pelaksanaan, maka P ketiga adalah pelaporan. Jadi seorang sales itu cukup kompleks. Maka kalau belum menjadi laporan, maka tugas orang sales itu adalah belum tuntas. Nah, hal inilah yang kadang-kadang sering diamati orang sales itu memiliki sebuah kelemahan di dalam hal membuat laporan. Tapi mau tidak mau tetap harus kita jalankan. Kenapa? Karena pimpinan tidak bisa bekerja tanpa analisa. Pimpinan tidak bisa bekerja tanpa data. Oke, nah reporting adalah handicap bagi jaringan penjualan, itu sudah sangat common sense, tetapi ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kedua, di dalam membuat laporan yang baik itu menganut sistem 5W dan 1H. 5W itu ya umum lah ya, bahasa Inggrisnya itu seperti what, why, where, when, ya. Kemudian satu lagi why-nya ya. Nah, kemudian H-nya adalah how-nya. Oke, what, where, when, why, how, ya how. Kemudian hal yang penting dalam laporan itu adalah sebelum tutup buku pada satu periode, biasanya bulanan, perlu ada sebuah informasi yang terakumulasi, baik itu merupakan target maupun capaian ya, terakumulasi sehingga kita tahu setiap saat. Jadi bukan hanya melaporkan penjualan hanya harian toh kemudian lupa dengan akumulasi hari-hari sebelumnya ya. Dan hal yang lain perlu difahami juga di dalam membuat laporan itu adalah selalu ada target pembanding ya, supaya kita tahu sudah pada posisi di mana kita mencapai targetnya, apakah masih jauh atau sudah sesuai target yang sudah kita targetkan sesuai dengan hari kerja dan seterusnya. Dan yang 5, bahwa yang disebut laporan, Anda harus sadar bahwa Anda ini adalah data perusahaan, duta perusahaan ya. Duta perusahaan artinya apa? Akan memberikan sebuah citra diri perusahaan. Karena dengan laporan yang baik, perusahaan akan memberikan sebuah informasi yang baik, bisa diolah secara baik, dan itu menjadi bahan strategi mengambil keputusan. Itulah fungsi sales people yang baik, mengenal 3P, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Salam penjual.